Ya, selamat siang, dokter. Selamat siang, saya buka masker dulu ya. Iya. Oke, selamat siang Bang Indra, gimana kabarnya? Baik dok. Ini dokter Dian kok pakai masker dok, ini nggak seperti biasanya ya? Iya, untuk prokes saja sih Prokes, sebetulnya. Iya, kan kita benar-benar harus mengikuti prokes yang ada ya. Meskipun ini dok ya, meskipun coronanya sudah reda, terus sudah vaksin gitu dok ya. Iya, harus betul, tetap betul. menjaga gitu dok ya. Betul, karena sekarang ini dari Omikron ya, dari varian BA1 Iya. sama dikatakan sebagai Omikron siluman ya, BA2 muncul lagi Bang Indra. Oh, muncul lagi. Muncul lagi. gitu, Dia jadi strain rekombinan. Jadi dia mutasi lagi menjadi strain baru. Rekombinan itu kombinasi baik gejala maupun virusnya antara Omikron murni dengan Omikron siluman, antara BA1 dengan BA2, namanya XE ya. XE gitu dok ya. XE gitu. Itu Jadi apa itu, dok? virusnya sakti ini. Sakti ya. Iya betul. Iya, ya, wah, keren, iya. Iya, jadi kayaknya pembahasannya kali ini membahas tentang apa itu strain XE ya. Yang kedua gejalanya seperti apa, yang ketiga penanganannya seperti apa ya, supaya nanti ibu dan bapak ini paham dan waspada walaupun memang gejalanya tidak berat seperti delta dan lain sebagainya waktu dulu. Ini urgensinya seberapa urgent itu? Seberapa penting itu? Sangat penting. Penanganannya. Sangat penting. Jadi strain XE ini itu tadi ya, yaitu strain rekombinan dari BA1 dan BA2. Untuk gejala-gejalanya lebih ke anak usia di bawah 6 tahun sebetulnya. Nah, kalau di usia 12 tahun ke atas sampai dewasa itu gejalanya ringan, bisa OTG, bisa seperti batuk pilek biasa. Nah, karena yang usia 6 dan 11 ya, yang usia sekolah SD, dari beberapa waktu yang lalu penyebaran vaksinnya sudah hampir merata ya, untuk CoronaVac maupun Sinovac untuk 6 sampai 11 tahun, maka yang perlu diketahui ini urgensinya ke anak-anak yang kemarin belum mendapatkan vaksin alias di bawah usia 6 tahun. Betul. Nah, Apa sudah ada semacam ini dok? Ada semacam apa ya? Tanda-tanda ya bahwa varian ini mulai menyerang gitu dok? iya, tanda-tandanya banyak. Dari semua tanda ini bisa terjadi, bisa enggak. Ya, contohnya tanda-tanda khususnya seperti ini. Batuk pilek. Ya, bisa batuk ringan, pilek ringan, bahkan enggak ada pilek, batuk biasa disertai nyeri telan ya. Nah, atau bahkan tidak terjadi batuk dan pilek. Nah, tiba-tiba anaknya ini panasnya akut. Panasnya langsung tinggi. Nah, dan yang khas dari panasnya ini dengan pemberian obat panas itu 4 jam kemudian sudah panas lagi. Makanya iya betul, makanya dokter menyarankan untuk memberikan obat panas setiap 4 jam di fase akut ya. Bahkan kalau dirawat di rumah sakit pakai siring pump ya. Jadi diatur setiap 4 jam dia menyuntikkan sendiri ke selang infus. Betul. Nah, Ini kenapa dok? Apa ya? Artinya apa dok dengan panas yang apa ya, frekuensinya cepat dan tinggi gitu? jadi panasnya ini karena fase inkubasinya sudah selesai, sudah timbul gejala ya. Gejala yang mendahului kalau panas ini dihitung panasnya hari keberapa. Nanti fase konvalesensnya masuk hari keberapa. Nah, penjelasan lebih lanjutnya seperti itu ya. Karena di sini kegawat daruratannya adalah dehidrasi. Karena panas itu dok? Dehidrasinya bisa karena panas, bisa karena mual dan muntah. Gejala berikutnya apa? Gejala berikutnya anak-anak ini mengeluh perutnya sakit. Panas. Iya, mengeluh perutnya sakit. Sakit di perut, anaknya susah makan pasti, ya, susah minum. Kenapa perutnya mengeluh sakit? Karena ada hepatomegali.
ada pembengkakan liver akibat aktivitas virus ini. Betul sekali. Ada pembengkakan liver. Kalau yang bengkak kebetulan livernya kanan, ya, pasti gejala nyeri perutnya meningkat karena liver kanan ini besarnya 2/3 dari liver kiri. Jadi dari 3/3 liver ini 2/3 di kanan, 1/3 di kiri. Kalau yang bengkak liver kiri, gejala nyeri perut, susah makannya biasanya lebih ringan. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi, kadang disertai diare, kadang juga tidak. Jadi itu arahnya berarti ke usus, ya. Jadi kadang virusnya juga kalau sudah tersebar banyak bisa juga menyebabkan diare karena sudah menyebabkan infeksi pada usus besar. Terkadang juga enggak. Ya, yang berikutnya lagi, anaknya ini seringkali mengeluh dadanya sakit. Kenapa seperti itu? Karena detak jantungnya meningkat akibat panas. Itu yang pertama. Yang kedua, liver yang bengkak itu juga menekan rongga dada, ya, sehingga dia nggak bisa bernafas dengan baik karena rongga dadanya tertekan dari bawah, seperti itu. Nah, apabila ini sudah terjadi, biasanya anaknya sudah panas, nggak mau. Terjadi 3 gejala ini dalam waktu berapa hari? Jadi setelah masa inkubasinya selesai, ya, 1 sampai 2 kali 24 jam biasanya kayak kelihatan tidak apa-apa gitu, ya. Kemudian tiba-tiba panasnya tinggi. Nah, apalagi ini musim penghujan, biasanya yang dimarahi hujannya, ya. Ini tadi habis hujan-hujan, habis hujan-hujan terus tiba-tiba panas tinggi dan lain sebagainya. Karena gini, penularannya ini bisa kita yang membawa, nggak sengaja. Mungkin anak kita di rumah. Kita ini dewasa, ya? Iya, dewasa. Karena gejala di kita kan rata-rata gejala ringan, bahkan mungkin OTG, ya, tanpa gejala kita. Ya, kakak-kakaknya juga begitu, yang usianya sudah 6 sampai 11 tahun, bahkan lebih, dia sudah pernah imunisasi, ya, vaksin, ya, sehingga kekebalannya lebih tinggi. Ini seringkali juga OTG seperti itu. Gejalanya mungkin ringan, akhirnya menular ke adik-adiknya yang di usianya di bawah 6 tahun, seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, hati-hati, karena ketika ada keluhan seperti ini, ibu bapak di rumah jangan konsentrasi dan bingung anaknya nggak mau makan, karena kegawat daruratannya adalah dehidrasi, ya. Nah, dan dia memang perutnya sakit karena livernya bengkak. Jangan dipaksa untuk makan. Minum saja sudah cukup untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Dan minumnya itu sedikit-sedikit tapi sering, ya. Jangan ngasih 1 gelas harus habis, Dek. Nah, jangan, ya. Kasih aja sedikit-sedikit, tapi mungkin frekuensinya ditambah seperti itu untuk mencegah terjadi dehidrasi. Karena fase akut hanya terjadi 2-4 hari. Ini fase akut, ya, fase akut di mana tinggi-tingginya panas. Setelah 3 gejala yang tadi juga munculnya di itu, Dok, ya, 2-4 hari itu, Dok, ya. Iya, panasnya tiba-tiba tinggi. Ini, ya. Ini panasnya bandel banget seperti itu. Nah, bandel. Kadang-kadang pasien ini mengeluh, sudah minum obat panas kok masih panas tinggi aja. Memang fase akutnya 2-4 hari. Setelah itu biasanya panasnya sudah turun atau hanya semelenget-semelenget aja. Nah, setelah hari ke-7, lepas hari 7 masuk ke hari ke-8, ini sudah mulai masuk fase convalescence, fase perbaikan. Organ-organ yang kemarin bengkak-bengkak, kayak livernya bengkak dan lain sebagainya, itu akan mulai menurun. Jadi otomatis nafsu makannya akan kembali lagi seperti sedia kala. Ya, jadi fase konvalesensnya ini sampai 14 hari, ya. Totalnya dari awal panas seperti itu, kira-kira. Nah,
Yang perlu diketahui lagi adalah namanya penyulit ya. Penyulitnya apa sih? Terutama kalau bengkaknya di liver kanan ya, karena liver kanan ini sudah bagian organ yang paling besar di perut kita ya, 2/3 liver di kanan ya. Kalau liver kanan sudah bengkak, terus ditambah ada mual muntah ya, jangan ditunda-tunda. Ini baru emergensinya dirawat ke rumah sakit. Nah, dirawat ke rumah sakit karena apa? Muntahnya tadi juga. Iya, karena obat oral pasti susah diberikan, dan ketika susah diberikan dan nggak mungkin bekerja karena mual muntahnya sulit dikendalikan, daripada jatuh ke derajat dehidrasi lebih tinggi, segera dibawa. Biasanya kalau jatuh ke derajat dehidrasi lebih tinggi itu nanti waktu diinfus coblosnya bolak-balik. Nah, kalau orang awam dicoblos bolak-balik gak kena-kena ya, nanti yang disalahkan dokternya atau perawatnya yang nginfus, gak entos dan lain sebagainya. Yang perlu diketahui masyarakat, ketika dehidrasi derajatnya naik ke sedang bahkan berat, pembuluh darah ini terlambat terisi cairan sehingga melempet ya ke selang yang kelet itu, dicoblos ya. Nah, dicoblos dari kulit ini yang nggak kelihatan ya. Ketika yang dicoblos ini lengket, seringkali terjadi flebitis, gagal. Akhirnya harus dicari terus sampai benar-benar dapat. Yang penting itu, asalkan sudah akses infus itu sudah dapat, selesai sudah, insya Allah sudah tidak ada masalah. Untuk yang tidak ada mual muntah, jangan khawatir, lebih baik dirawat di rumah ya. Jadi maksudnya bagaimana? Ya sesuai terapinya simptomatik ya. Kalau ada batuk pilek, kasih terapi batuk pilek. Ada panas, obat panas ya. Livernya yang bengkak, kasih vitamin liver, kasih juga probiotik yang isinya bakteri baik ya. Nah seperti itu kira-kira Bang Indra. Jadi ini pesannya apa ya? Pesan singkatnya? Pesan singkatnya adalah ketahui gejalanya ya, karena gejalanya mirip sekali dengan demam berdarah ya. Untuk corona ini iya, gejala varian strain XE ini mirip ya, mirip dengan demam berdarah. Jadi ketika anak Anda dibawa ke rumah sakit, lebih baik ketika benar-benar membutuhkan perawatan di rumah sakit, seperti ada penyulit mual dan muntah ya, jangan sampai turun ke dehidrasi lebih tinggi. Ketika nggak perlu dirawat di rumah sakit, lebih baik dirawat di rumah, karena di rumah sakit pasti peta kuman dan virusnya tinggi sekali, sangat rawan terjadi penyakit nosokomial, penyakit tambahan yang ditularkan di dalam rumah sakit ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hasil labnya biasanya hasil lab untuk virus pasti leukositnya cenderung rendah ya. Yang kedua, trombositnya menurun, persis demam berdarah tapi turunnya tidak drastis. Awal-awal dicek biasanya masih di angka 150 lebih dikit, yang konon normal karena normalnya trombosit 150 sampai 400 ya, ada yang 450.000 ya. Ini di angka 152.000 misalkan. Besoknya turun memang, tapi turunnya tidak signifikan. Mungkin turun hanya 2.000, 3.000 seperti itu. Nah, setelah masuk fase convalescence, fase penyembuhan, sama juga muncul ruam di kaki, di tangan, khas kayak ruamnya morbili atau campak. Mirip sekali dengan demam berdarah, tapi bukan seperti itu. Nah, pesan yang berikutnya, yang kedua adalah jangan salah. Vaksin itu penting. Ya. Vaksin, betul, vaksin itu sangat penting untuk masyarakat. Lebih baik segera vaksin kalau yang belum vaksin. Dan bagi yang sudah vaksin, jangan salah, aku wis vaksin kok jek kena wae. Nah, aku wis tahu vaksin kok jek kena wae, kok jek ketularan. Manfaat utama vaksin adalah meningkatkan kekebalan tubuh seseorang ya. Jadi untuk COVID yang vaksin itu tidak untuk mencegah penularan,
tetapi mencegah terjadinya komplikasi akibat COVID. Jadi kalau orang sudah vaksin bisa kena COVID lagi, tapi nggak terjadi komplikasi sampai berbahaya seperti itu. Jadi orang yang vaksin karena kekebalannya naik, otomatis pilihannya adalah bisa terjadi COVID lagi antara OTG atau kayak batuk pilek biasa, ringan gejalanya. Kira-kira seperti itu, Om. Ya. Baik, terima kasih Dr. Dian atas informasinya, Dok. Ini penting sekali ya, karena XE, varian XE ini sedang sedang hype gitu, Dok. Iya, betul. Ibu tidak perlu panik, tapi juga harus siaga gitu, Dok, ya. Iya, untuk di perumahan kita kalau ada apa-apa bisa masukkan komentar ya ke kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like ya, nanti kita respon, kita bantu. Kira-kira anaknya kenapa dan lain sebagainya. Jangan terlalu khawatir. Ya, insya Allah semoga wabah ini segera berakhir. Salam Warta 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.